Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Nur Hidayat. Saya akan menjelaskan tentang Mahkamah Agung. Pengertian Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah lembaga tertinggi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan tempat atau muara dari penyelesaian perkara-perkara yang ada di cabang-cabang peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Berikut dengan kewenangan lainnya. Dasar hukum Mahkamah Agung. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24B, Pasal 24C, dan Pasal 25. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Yang ketiga yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya yaitu fungsi Mahkamah Agung. Yang pertama yaitu fungsi peradilan. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Yang kedua yaitu fungsi pengawasan. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara. Selanjutnya yaitu fungsi pengaturan. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan. Yang keempat yaitu fungsi memberi nasihat. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada lembaga tertinggi negara lain. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku kepala negara dalam rangka memberikan atau penolakan gerasi. Selanjutnya, perubahan Peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 14 Ayat 1. Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku kepala negara selain gerasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya. Yang selanjutnya yaitu fungsi administratif. Badan-badan peradilan seperti peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara secara organisatoris, administratif, dan finansial sampai saat ini masih berada di bawah departemen yang bersangkutan walaupun menurut pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab susunan organisasi dan tata kerja kepanitraan pengadilan. Fungsi lainnya yaitu selain tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan Pasal 2 Ayat 2 Nomor
14 tahun 1970 serta pasal 38 Undang-Undang Nomor 14 tahun 85, Mahkamah Agung dapat diserahi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya yaitu wewenang Mahkamah Agung. Wewenang Mahkamah Agung yang pertama yaitu mengadili perkara di tingkat kasasi. Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan. Yang kedua yaitu menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Mahkamah Agung menguji peraturan secara material terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Yang seperti kita tahu bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian di bawahnya yaitu TAP MPR, selanjutnya yaitu di bawahnya lagi undang-undang, di bawahnya lagi peraturan pemerintah, di bawahnya lagi yaitu Perpres, di bawahnya lagi Permen, dan yang terakhir yaitu Perda. Untuk wewenang yang selanjutnya yaitu kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya yaitu struktur kelembagaan Mahkamah Agung. Yang pertama yaitu Hakim Agung. Hakim Agung dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. Hakim Agung terdiri dari 60 orang hakim. Yang kedua yaitu kepanitraan. Kepanitraan adalah bagian yang membantu hakim yang sifatnya justisi atau administrasi hukum. Yang ketiga yaitu kesekretariatan. Kesekretariatan yaitu membantu hakim dalam bidang administrasi umum. Selanjutnya yaitu syarat menjadi hakim agung. Syarat menjadi hakim agung yang pertama yaitu warga negara Indonesia. Yang kedua, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian minimal usianya 50 tahun. Bersarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian di bidang hukum. Ahli hukum atau bukan sarjana hukum. Kemudian berpengalaman 20 tahun menjadi hakim pengadilan atau S1 sebagai hakim, atau jika di luar sebagai hakim yaitu harus memiliki pengalaman 25 tahun dan berijazah magister atau S2. Yang terakhir yaitu tidak pernah dipenjara dengan ancaman pidana 5 tahun, minimal 5 tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.